Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini kita akan melanjutkan kembali merenungkan perkataan Tuhan Yesus yang terakhir, yaitu tetelestai. Sebelumnya saya memberitahu bahwa kata tetelestai dimaknai dalam bahasa ekonomi akuntansi itu seperti sebuah pembayaran hutang dengan lunas. Tetapi kita mau melihat makna lain daripada tetelestai dalam sudut pandang kemiliteran. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, di zaman Romawi masih ada begitu banyak peperangan dengan bangsa-bangsa lain. Peperangan yang dipakai untuk menguasai sebuah lahan, menguasai sebuah area, untuk menjadi sebuah pemekaran atau pelebaran kekuasaan oleh mereka yang sedang berperang. Bagi mereka yang berperang pada saat itu, mereka akan mengakhiri peperangan dengan dua saja. Apakah mereka mengakhiri peperangan dengan kemenangan atau mereka akan mengakhiri peperangan dengan kekalahan. Ketika sebuah bangsa, sebuah kelompok, sebuah tentara memenangi sebuah peperangan, maka seorang jenderal, pimpinan perang, akan kembali ke kekerajaannya, akan kembali ke kota mereka. Lalu sepanjang perjalanan itu mereka akan bersama-sama berteriak tetelestai, tetelestai, tetelestai. Sebuah pernyataan yang singkat dengan sebuah makna yang begitu menggembirakan. Karena apa? Karena kemenangan telah diperoleh. Jadi ketika mereka pulang dari medan perang, sepanjang perjalanan mereka akan bersorak-sorai dan mengatakan tetelestai, tetelestai, dan tetelestai. Kemenangan sudah diperoleh, maka warga yang melihat dari jauh akan bersorak-sorai, akan menyambut mereka karena mereka pulang dengan sebuah kemenangan yang luar biasa dan kerajaan mereka bisa diperluas. Gambaran sama yang sedang Yesus perkatakan ketika dia mati di atas kayu salib. Dia mengatakan tetelestai, karena sesungguhnya di atas kayu salib itu dia sedang menunjukkan kemenangan telah diperoleh. Di mana saya dan saudara telah mengalami kemenangan. Di mana kita bukan lagi diperhamba, diperbudak oleh dosa, diperhamba, diperbudak oleh iblis. Tapi kita telah diberi kemenangan. Kita memiliki kuasa penuh terhadap kuasa kegelapan. Di mana kita memiliki kuasa penuh untuk menghancurkan semua siasat iblis. Di mana kita punya kuasa penuh untuk bisa menghancurkan semua rencana-rencana iblis. Jika dahulu kita tidak punya kuasa, namun ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia memberikan kuasa atas kita semua. Dikatakan di Ibrani 2 ayat 14 seperti ini. Perhatikanlah bahwa kita yang disebut Yesus sebagai anak-anaknya adalah manusia biasa yang terdiri daging dan darah. Oleh karena itu, tepatlah bila Yesus sendiri menjadi manusia dengan tubuh yang sama seperti kita, agar melalui kematiannya, dia bisa menghancurkan kuasa iblis atas kematian. Kemenangan hanya bisa diperoleh ketika ada seorang manusia yang mati. Itulah yang dilakukan Yesus. Dia mati supaya bisa menghancurkan kuasa iblis atas kematian tubuh manusia. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, saya tutup dengan satu ayat untuk memberkati kita semua. Kolose 2 ayat 15 dikatakan seperti ini. Jadi melalui salib Kristus secara terbuka Allah sudah mengalahkan semua penguasa gelap dan menghancurkan kuasa mereka. Jadi hari ini engkau sesungguhnya tidak lagi diikat oleh dosa, tidak lagi diperhamba oleh iblis, tapi engkau telah memiliki kuasa untuk mengalahkan mereka semuanya. Itulah tepat mengapa Alkitab juga memberitahu bahwa hai iblis, di manakah sengatmu? Karena sesungguhnya iblis sudah dikalahkan, iblis sudah dihancurkan oleh darah nama Yesus. Jika ada hari ini di antara kalian yang sedang sakit, sebutkan nama Yesus, maka akan terjadi kemenangan melalui penyakitmu. Kau akan mengalami kesembuhan. Jika engkau sekarang ada seseorang yang sedang terikat oleh kuasa kegelapan, sebut nama Yesus,
maka mereka pasti akan dilepaskan. Jika ada seseorang yang sedang dirasuki oleh roh jahat, dibutakan oleh kejahatan iblis, maka sebut saja nama Yesus, maka kemenangan akan hadir. Karena Kristus sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Tetelestai, kemenangan sudah diperoleh. Mari kita berdoa. Hari ini kami bergembira, hari ini kami bersorak-sorai, karena kemenangan sudah ada di atas kami. Kemenangan sudah ada di tangan kami. Kemenangan Kristus telah terjadi atas hidup kami, di mana iblis tidak berkuasa lagi. Iblis tidak punya kuasa atau otoritas atas hidup kami. Kami telah menang, kami dimenangkan melalui tubuh dan darah Kristus. Syukur kepada Allah, biarlah kemenangan ini terus kami hidupi bersama-sama. Di dalam nama Yesus, berkati seluruh umat-Mu semua. Haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, tetelestai, kemenangan sudah diperoleh. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan.